Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rizky Ramadan dengan NIM 21512110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Ruang Pejalan Kaki, Memahami Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Pejalan Kaki di Kawasan Komersial Jalan Pangeran Mangkubumi. Yang pertama ada abstrak. Aktivitas berjalan kaki, meskipun merupakan mode transformasi ramah lingkungan, seringkali diabaikan dalam konteks urbanisasi cepat. Konsep antropometri dalam aplikasinya sebagaimana disajikan oleh Hari Purnomo pada tahun 2013, diadopsi untuk mengeksplorasi bagaimana faktor fisik individu mempengaruhi persepsi terhadap pejalan kaki. Untuk penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap aktivitas pejalan kaki di kawasan komersial Jalan Pangeran Mangkubumi. Studi ini meliputi observasi lapangan dan behavior mapping untuk menganalisis aktivitas masyarakat di Jalan Pangeran Mangkubumi. Data dianalisis secara kualitatif, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap pejalan kaki, termasuk antropometri. Hasil studi ini memberikan wawasan mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap pejalan kaki di area komersial. Untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama ada bagaimana kondisi ruang pejalan kaki dilihat dari faktor antropometri. Yang kedua bagaimana persepsi masyarakat dalam ruang pejalan kaki di Jalan Pangeran Mangkubumi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami persepsi masyarakat terhadap aktivitas berjalan kaki di kawasan komersial Jalan Pangeran Mangkubumi. Pertama, mengkaji kondisi ruang pejalan kaki dilihat dari faktor antropometri. Yang kedua, memahami persepsi masyarakat dalam ruang pejalan kaki di Jalan Pangeran Mangkubumi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama, melakukan observasi lapangan dan evaluasi terhadap kondisi jalan di kawasan Jalan Pangeran Mangkubumi. Penilaian meliputi aspek-aspek seperti lebar trotoar, penandaan lintasan pejalan kaki, dan keberadaan rambu-rambu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan fisik yang dapat mempengaruhi pengalaman berjalan kaki. Kemudian selanjutnya, metode behavior mapping diterapkan untuk mencatat dan menganalisis pola aktivitas masyarakat yang menggunakan area tersebut, mencatat frekuensi dan karakteristik individu yang terlibat dalam aktivitas berjalan kaki seperti usia, tujuan, dan juga kegiatan. Bagian bawah sebagai referensi behavior mapping yang saya akan buat. Kemudian analisis, penelitian dilaksanakan di Jalan Pangeran Mangkubumi. Nah, gambar di atas ya di bawah ini diambil dari Google Maps sebagai gambaran pemetaan. Penelitian dimulai dari bagian utara jalan sebagai patokannya itu Papa Ron's Pizza dan diakhiri di angkringan Kopi Jos. Jadi ada tiga sektor. Di sektor A ini Papa Ron's Pizza, B ini Tugu, dan C ini di angkringan Kopi Jos. Untuk mengenai behavior mappingnya itu Jalan Pangeran Mangkubumi yang dikelompokkan menjadi tiga. Potongan Jalan Pangeran Mangkubumi untuk acuan antropometri ini juga dapat didasari dari tiga sektor. Untuk ukuran dari Jalan Pangeran Mangkubumi dan pedestriannya, dan ada faktor keramaian yang ada di Jalan Pangeran Mangkubumi. Untuk pembuatan ini, analisa behavior mapping ini pada titik ini dilakukan pada tanggal 28 September 2023 pada pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Dan pada saat itu terdapat kegiatan kamisan di Tugu Jogja. Potongan digambarkan pada satu titik di bagian awal dan di akhir pada jalan. Gambaran potongan dibuat ketika jalan terdapat perbedaan dari segi ukuran dan menambahkan sketsa sebagai gambarannya. Yang pertama ada di sektor A. Di sektor A, ukuran pada jalan itu 12 meter dengan dua jalur. Kemudian untuk ukuran trotoarnya itu 1,5 meter. Area warna merah ini yang sketsanya sebagai tanda jalan dan kuning sebagai trotoar. Pengguna ini cenderung banyaknya pelajar dan juga pekerja kantoran. Di sektor B, ukuran jalannya itu 12 dengan hanya terdapat satu jalan utama dan jalan lainnya itu berfungsi sebagai lahan parkir. Kemudian untuk ukuran trotoarnya itu 3 meter. Kemudian di sektor B ini menjadi ruang interaksi bagi pengunjung yang datang di area pejalan kaki, dan di area ini tuh area toko-tokonya lebih tertata dan juga area jalannya lebih luas. Sektor B ini menjadi ruang interaksi bagi pengunjung yang datang untuk area pejalan kaki dan bangunan di sekitar pengguna dapat berfungsi sebagai ruang bertemu atau bertukar cerita. Kemudian di sektor B2 ukuran jalannya masih sama 12 meter dengan hanya terdapat satu jalan utama dan jalan lainnya itu berfungsi sebagai lahan parkir. Namun di persimpangan terakhir ini menjadi jalan satu arah. Kemudian untuk
untuk ukuran trotoarnya itu hingga ke 6 meter. Karena kan di sana ada banyaknya tenan-tenan tenan atau warung-warung. Untuk kepadatan dari ruang pejalan kaki di sini tuh diakibatkan dari banyaknya fasilitas kuliner. Selain sebagai kuliner juga sebagai ruang berkumpul. Di sektor ini juga kepadatannya itu tidak terpaku pada waktu, banyaknya berbagai macam kalangan. Faktor yang mempengaruhi dari sektor ini itu ada ruang kulinernya dan fasilitas pejalan kaki yang baik dan nyaman. Ini untuk dokumentasi surveinya, ini untuk hasilnya itu ada 3 faktor. Itu di antropometrinya itu lebar trotoar sektor dan B2 itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran pejalan kaki. Dan di sektor A sudah sesuai dari standar, namun terdapat pada penggunaan trotoar yang salah, keberadaan lahan parkir liar pada sektor A yang mengambil trotoar dapat menjadi hambatan fisik yang mengurangi ruang untuk berjalan kaki sehingga mengurangi kualitas trotoar. Untuk yang kedua itu ada persepsi dari penggunanya, itu pengguna ingin menjalan kaki ketika hal-hal di sekelilingnya itu menarik. Banyak fasilitas yang membuat nyaman dan berjalan kaki harus memiliki arti atau keuntungan baginya. Jadi kalau berjalan kaki itu apakah hemat atau tidak untuk pejalan kaki. Kemudian pejalan kaki juga merasa nyaman ketika jika berjalan terus di dalam trotoar. Sebagai contoh, perbedaan berjalan kaki di sektor A, pejalan kaki lebih banyak berjalan di sekitar jalan, bukan di trotoar, dikarenakan hal-hal yang menghambat kelancaran seperti fasilitas yang tidak teratur, hal seperti parkir dan lain-lainnya. Dan di sektor B ini terdapat dua posisi berjalan kaki yang berbeda. Jalannya itu bisa untuk parkir atau bisa untuk jalan juga. Dan yang menghambat ini, hal-hal yang menghambat ini berbeda, yaitu karena pemikat dari bangunan atau jalan untuk orang-orang ini berbelok atau berdiam diri. Untuk yang ketiga itu ada placemaking-nya. Untuk ruang pejalan kaki di sekitar Tugu Jogja menunjukkan bahwa desain yang memperhatikan aspek placemaking dapat menciptakan pengalaman berjalan kaki yang nyaman, aman, dan menarik. Untuk kesimpulannya, dengan memahami interaksi antar faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, perbaikan atau peningkatan pada trotoar jalan Mangkubumi dapat diarahkan untuk menciptakan ruang berjalan kaki yang lebih baik, lebih optimal, dan mendukung aktivitas pejalan kaki di lingkungan tersebut. Ini untuk daftar pustakannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.